Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acaranya selanjutnya adalah pembacaan doa. Hadirin, akan kami pimpin pembacaan doa. Saya mohon yang beragama Islam untuk mengamininya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakiran, hamdan na'imin, hamdan ni'amma wa yukafi majda. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li Allahumma firli wa li walidayya warhamhumma kama rabbayani shaghira. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa ala taqabbal ya Allah biha ya Allah biha ya Allah ya bi husnul khatimah la ilaha anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ya Allah ya Rabb, kami bersimpuh di hadapan-Mu ya Allah. Pada hari ini Minggu 37, kami keluarga besar persaudaraan sejati akan mengadakan peresmian penerimaan kadang baru ya Allah. Kami mohon tuntunan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pelaksanaan kami mohon diberikan kelancaran, dan adik-adik yang telah kami terima sebagai anak, Kau bukan pintu yang terbaik ya Allah, menerima ilmu tentang keesaan yang terbaik ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah pembacaan doa telah kami sampaikan. Selanjutnya sambutan. Selanjutnya adalah penyanyian lagu Indonesia kepada yang terhormat Mbak Sena. Kami mohon untuk memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Allah
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya dan hidayah-Nya sehingga pada malam hari ini kita bisa bersama-sama menyaksikan prosesi penerimaan Kadang Baru Persaudaraan Setiahati tahun 2023. Sebelumnya kami aturkan selamat datang kepada yang terhormat pengurus besar Persaudaraan Setiahati dan rombongan, kemudian pengurus Pemda Jateng yang kami hormati, kemudian pengurus cabang Persaudaraan Setiahati Sabang Sragen yang kami hormati, tamu dari Musbika, dari kepolisian dan Koramil yang kami hormati, juga dari kakak sepuh Persaudaraan Setiahati yang saya hormati. Mohon izin mengaturkan selamat datang syukur rawuh wonten dalem. Di sini saya menyampaikan selaku panitia pelaksana penerimaan Kadang Baru Persaudaraan Setiahati tahun 2023. Berikut kami sampaikan para kandidat yang akan diterima sebagai kakak Persaudaraan Setiahati pada hari ini sekitar 32 orang. Kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman, rekan-rekan yang telah membantu terlaksananya kegiatan pada malam hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang telah berlabuh hatinya di Persaudaraan Setiahati. Harapan kami setelah nanti adik-adik diterima sebagai kakak Setiahati sesuai dengan ukuran yang akan disampaikan oleh nanti Mas Agus Hormati sebagai kadang yang baik. Kemudian harapan kami selanjutnya adik-adik akan berlabuh di dalam masyarakat. Kami memohon agar menjaga nama baik Persaudaraan Setiahati. Kemudian kami mohon setelah selesainya prosesi penerimaan kadang malam hari ini, nanti adik-adik
jangan melakukan konvoy. Itu adalah himbauan dari tim pengamanan pada malam hari ini. Kami mohon maaf apabila dalam kami menerima kedatangan hadirin semuanya banyak kekurangan, karena jauh sudah kami rencanakan, ternyata pada malam hari ini masih kekurangan. Saya mohon beribu-ribu maaf. Demikian sambutan dari Ketua Pelaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izin dan ridhonya kita di sini bisa bertemu dalam rangka penerimaan Kadang Esa di Sragen. Untuk itu kepada kadang-kadang di sini saya atas nama PB tidak banyak ini, hanya ingin menceritakan sejarah daripada setia hati Persaudaraan Setia Hati Bapak Munandar, supaya kita tahu sejarah dan kita tahu kita bisa bangga dengan Esa kita. Saya di sini merasa bersyukur karena dikejar sebagai kadang Esa Persaudaraan Setia Hati Pak Munandar ini. Ini merupakan sebagai hidayah kedua setelah kita berhidayah dalam hal agama. Untuk lebih singkat, kami akan ceritakan bahwa Bapak Munandar ini adalah seorang santri dan dia bergabung dengan Padepokan Esa Eyang Suro itu pada waktu bulan November tahun 1921. Beliau seorang santri tapi sudah mempelajari ilmu Pencaksilat sebelumnya, karena mendengar di Esa Eyang Suro ini begitu terkenal, beliau datangi ingin belajar di tempatnya Suro, masuk pada November tahun 1921. Pada tahun 1922, kira-kira 4 bulan setelah itu, Bapak Munandar sudah dikejar sebagai terap 3 tanpa melalui terap 2. Ini satu-satunya dari murid Eyang Suro yang dikejar begitu singkat diterima sebagai terap 3. Ini bukan main-main, cuma kadang-kadang sejarah ini memang sepertinya akan ditenggelamkan atau dihilangkan supaya orang-orang nggak tahu. Tapi inilah yang kita harus banggakan, bahwa satu-satunya murid Eyang Suro yang diterima terap 3 dalam waktu singkat, yang lain belum ada. Dalam perkembangan Setia Hati Eyang Suro ini makin terkenal, terbuka, sehingga banyak masuk kadang-kadang Esa lainnya yang baru, terutama dari kalangan Ningrat, kalangan orang Belanda. Rupanya di situ menimbulkan suatu gejala apa ya namanya, kesenjangan sosial di antara para kadang, antara yang mampu dengan tidak mampu. Dan ini makin lama kesenjangan sosial ini makin mendalam, tidak bisa dicegah lagi, sehingga Pak Munandar waktu merasa malu, kok seperti ini Esa-nya, kok seperti ini, harusnya bukan seperti itu katanya. Dan Pak Munandar juga tidak bisa berbuat apa karena situasi kondisinya bukan organisasi tapi paguyuban. Paguyuban itu diketuai oleh Eyang Suro langsung. Jadi yang di bawah itu nggak bisa bersuara apa-apa, akhirnya diam semua. Akhirnya dengan kesenjangan sosial yang begitu memuncak, akhirnya satu persatu keluar dari Eyang Suro. 50 orang lebih keluar, 50 orang lebih, saya katakan lebih karena yang bergabung kembali dengan Esa itu ada 50. Jadi 50 orang lebih keluar dari Eyang Suro. Bayangkan pada waktu itu penerimaan kadang nggak seperti sekarang.
bisa puluhan gitu ya. Waktu itu pemberangkatan paling banyak 5-10 orang paling banyak. Nah ini sekali keluar 50 orang lebih. Akhirnya mereka pada keluar semua. Yang Suro pun juga tidak bisa berapa-apa atas eksodusnya para anggota ini. Akhirnya sekali lagi Bapak Gunandar memberanikan diri untuk menjemput mereka yang ada di luar, daripada mereka di luar dan nggak jelas kemana ininya. Bapak Gunandar minta izin untuk menjemput mereka, dan ini diizinkan. Jadi satu-satunya murid yang Suro yang bisa menjemput para kader itu hanya Pak Gunandar. Padahal waktu itu faktor transportasi, faktor komunikasi ya, itu masih sulit sekali, nggak seperti sekarang. Dan akhirnya dengan susah payah Pak Gunandar bisa mengumpulkan sebanyak 50 orang. Masih banyak dari 50 orang itu masih banyak yang belum mau bergabung. Mungkin faktor komunikasi atau transportasi sehingga mereka tidak bisa bergabung. Setelah mereka berkumpul, masalahnya mereka tidak mau kembali ke tempat yang Suro. Akhirnya harus diputuskan dibentuk wadah baru. Sebetulnya kalau Bapak Gunandar waktu itu tidak amanah, dia bisa saja mendirikan SH yang baru. Oh dia sudah punya nama, terang tiga, apa susahnya? Tapi di sini kita harus kagum bahwa Pak Gunandar ditugaskan untuk menjemput, dan itu dipergunakan baik-baik aman ini dan tidak dilanggar. Ada setelah dapat 50 orang, mereka tidak mau kembali ke tempat yang Suro. Akhirnya dibentuklah persaudaraan setia hati yang dipimpin oleh Pak Gunandar yang lahir tahun 1932 dengan nama Persaudaraan Setia Hati. Satu-satunya perguruan yang diizinkan oleh Suro menggunakan nama Persaudaraan Setia Hati. Karena apa? Karena keilmuan antara SH Pak Gunandar dengan Hayang Suro ini sama, jurus pencaknya sama, kerohannya sama. Jadi mereka diperkenan menggunakan nama Persaudaraan Setia Hati. Ya, jadi satu-satunya. Kalau yang lain-lainnya itu baru pakai nama ekstra setelah Eyang Suro wafat tahun 1944. Ya, jadi Eyang Pak Gunandar ini satu-satunya murid yang diperkenan menggunakan nama Persaudaraan Setia Hati karena keilmuannya sama, ilmu pencaknya sama, ilmu kerohannya sama. Untuk membedakannya apa? Beri nama SHO, SH yang berorganisasi, itu bedanya. Di sebelah sana tempatnya yang Suro SH biasa, ya, karena tidak berorganisasi. Organisasi adalah satu terobosan dari Pak Gunandar untuk mencegah agar tidak terjadi lagi kesenjangan sosial. Karena dalam organisasi itu ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang sudah disepakati bersama. Nah, dalam perjalanan akhirnya nama yang kita dikenal waktu SHO, Setia Hati yang berorganisasi, itu hanya sebagai nama pembeda, tapi nama sesungguhnya adalah Persaudaraan Setia Hati. Pada tahun 72, waktu yang sudah berjalan, tahun 72 itu dalam usia SHO yang ke-40, akhirnya Pak Gunandar memutuskan untuk menghapus huruf O-nya, kembali lagi kepada Persaudaraan Setia Hati. Karena dia bilang, kita sudah lama berorganisasi, untuk apa kita pakai huruf O lagi? Jadi kita pakai nama Persaudaraan Setia Hati. Maksud tujuan dari Pak Gunandar sebetulnya ini ya, ada satu tujuan yang sangat mulia. Beliau ingin menyatukan seluruh aliran Setia Hati karena dia melihat banyak aliran Setia Hati yang muncul setelah yang sudah wafat, tapi tidak menggunakan keilmuan sama. Mereka hanya menggunakan tradisi sama, tapi ilmunya beda. Jadi Pak Gunandar di sini kelebihannya adalah dia lebih mengutamakan ilmuannya daripada tradisinya. Nah, yang lain-lain itu karena tidak dapat keilmuannya, yang didapat hanya tradisinya. Rupanya waktu tahun 72 juga Pak Gunandar tidak berhasil mengumpulkan seluruh aliran adat Setia Hati karena faktor transportasi sama komunikasi yang masih sulit.
hanya satu dari sekian orang itu ya yang mau datang kepada Bapak Munandar, yaitu Bapak Hasan dari PSC. Itu tahun 78 beliau bertemu. Setelah beliau mempelajari saya sebetulnya, akhirnya Pak Hasan dari PSC itu meyakini saya benar seperti ini. Jadi selama ini Pak Hasan mencari saya seperti apa yang betul, ketemunya di tempat Pak Munandar. Ya ini yang saya cari seperti ini. Dan akhirnya mereka bisa bergabung kembali dengan kita tahun 91. Jadi kita di sini jangan kecil hati walau jumlah kita kecil sedikit, jangan minder, jangan kecil hati dengan SHS yang lain. Kita harus bangga. Karena kita mempunyai ilmunya. Kalau mereka hanya tradisinya. Saya sendiri kalau ketemu dengan saudara-saudara kita dari SHS, saya tidak kecil hati. Malah kalau setiap ada pertemuan aliran-aliran SHS, kita selalu diminta untuk berbicara masalah keilmuan SHS. Sebentar lagi mungkin akan diadakan di Mojokerto, kita pun sudah diminta lagi untuk berbicara itu. Jadi kita jangan kecil hati ya, jangan kecil hati. Kok jumlah saya kecil? Gak apa-apa jumlah kecil. Ya. Yang penting kita pegang ilmunya. Ya. Karena itu juga saya minta kamu setelah dikejar ini jangan tinggalkan keilmuan SHS itu, yaitu persaudaraannya, pencahnya dan kerohaniannya. Ya, ini yang cikal bakal kita di situ ya. Jadi kita harus teguh pegang itu semua. Ya. Karena itu termasuk di dalam anggaran dasar anggaran sudah ada dimasukkan di situ. Jadi itu roh dari sejati. Ya. Persaudaraan, pencak dengan kerohanian. Antara pencak dengan kerohanian itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Mereka saling kait-mengkait. Kalau Pak Munandar menggambarkan itu seperti matahari dengan sinarnya. Kalau ada matahari, pasti ada sinarnya. Kalau ada sinar matahari, pasti ada matahari. Nah, ini bisa kamu dapat nanti setelah kamu belajar daripada pencak seharinya. Atau mungkin saya bisa kasih gambaran sedikit-sedikit apa sih hubungannya antara pencak dengan kerohanian. Jadi saya minta kepada adik-adik sini belajar sungguh-sungguh keilmuan SHS. Jadi bisa menjadi contoh dari yang lain-lainnya ya, bahwa ini SHS kita seperti ini ya. SHS yang tidak suka ribut, tidak suka konvoy, tidak suka apa. Ya buat apa sebenarnya mau ada konvoy? Buat apa kita konvoy? Itu kan sama juga kita tidak bisa mengendalikan diri kita. Intisari ajaran SHS adalah pengendalian diri dari hawa nafsu. Kalau kita konvoy lalu tawuran segala itu sudah jauh dari ajaran SHS. Ini kita harus beri contoh ke sini. Adik-adik dari rakyat memberi contoh dan bisa mewarnai ini SHS seperti ini. Ya. Jadi kita di lingkungan kita harus kuat bisa memberi warna. Jadi bukan yang kita diberi warna, tapi kita yang memberi warna. Ya. Kita yang memimpin bukan dipimpin, kita yang menggerakkan bukan digerakkan. Itulah sejati. Demikian sambutan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam SHS. Mas bisa dikecilin. Iya, mungkin sebagian besar belum kenal siapa saya. Nama saya Nuriani, Ketua Pengurus Cabang Jakarta Barat. Yang ingin saya sampaikan kepada saudaraku semua di sini, adik-adik, Mas, Mbak, ya tadi benar sekali apa yang disampaikan oleh Pak Gasi, bahwa SH kita adalah SH yang berbudi. Tolong ditanamkan ya. Jadi nanti setelah menjadi kadang SH, siapkan tenaganya untuk belajar jurus SH dan kerohanian SH, bukan untuk konvoy. Jadi sayang tenaganya kalau hanya untuk itu. Percuma, orang SH tidak seperti itu.
kemudian yang kedua, saya tidak banyak bicara di sini. Nanti saya pengen memotivasi adik-adik semua bisa dilihat di YouTube yang berjudul Nur Sang Juara. Tolong dilihat, ya kalau perlu di subscribe ya. Jadi saya kepengen adik-adik tahu bahwa Persaudaraan Setia Hati bukanlah organisasi yang kecil, tapi Setia Hati adalah persaudaraan yang sangat besar dan luas. Saya adalah orang yang sangat bangga, sangat bersyukur bahwa saya bisa masuk ke dalam Persaudaraan Setia Hati. Untuk adik-adik, saya rindu prestasi di Setia Hati. Kalau menurut Mas saya yang di sebelah kanan ini semua, kapan ada Nuryani baru? Jadi prestasi saya adalah satu, itu di kejuaraan dunia tahun 1984, belum ada ibunya. Kemudian kejuaraan dunia yang ketiga di Austria, Wina, tahun 1986. Bapaknya juga belum lahir kayaknya Mas. Ya. Kemudian di tahun 1987 di Malaysia. Kemudian juara 1 SEA Games 14 tahun 1987. Siap gantikan saya? Siap nggak jadi juara? Nah gitu dong, orangnya harus begitu. Terus nanti siap berkorban untuk Esa? Lemes. Siap berkorban untuk Esa? Itu orang Esa jempol, ya. Jadi itu saja yang saya ingin sampaikan. Semoga adik-adik, Mas, Mbak semuanya ya berkeinginan menjaga nama baik Esa dan membawa bendera Esa ke tempat yang paling tinggi. Siap? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
persaudaraan setia hati mungkin masih asing dengan apa yang ada di depan penjenengan ini ya. Di dalam ajaran setia hati ini ada dua macam ubur rampe. Yang pertama adalah ubur rampe wajib. Kenapa wajib? Ubur rampe itu nantinya yang akan adik-adik bawa menghadap juru kecer. Ya, ubur rampe itu ada 5 yang wajib, yaitu mori, sak detek sak pengawin, yang kedua uang mahar, yang ketiga suruh, yang keempat menyamadu, yang kelima air. Kelima itu nanti harus ada dengan bawa untuk menghadap sang juru kecer. Yang di sini ini adalah ubur rampe sunnah atau ubur rampe selamatan, ya, yang biasa digunakan oleh kadang-kadang sebagai peralambang, ya, peralambang yang nantinya bisa adik-adik lakukan dalam kehidupan sehari-hari nantinya. Sebelum kita lanjutkan, saya mau bertanya pada adik-adik saya semua yang mau diangkat menjadi kadang setia hati. Dijawab dengan serempak. Sebelum kita lanjutkan, kita beberkan masalah ubur rampe yang ada di depan ini. Ya, siap dan tidak nanti dijawab serempak ya. Apakah adik-adik saya yang akan dilantik menjadi kadang setia hati sudah siap menjalankan wasiat setia hati? Ada yang tidak siap boleh acungkan tangannya. Tidak ada ya, berarti semuanya sudah siap dan kita lanjutkan. Lampu bisa dimatikan mas. Adik-adikku semua, ubur rampe ini nanti akan saya uraikan dengan tata cara bahasa Jawa. Bila mana nanti adik-adik semua kurang jelas dan kurang paham, nanti bisa ditanyakan setelah acara ini nanti selesai. Duh Gusti ingkang Maha Kuwaos, ing dalu menika kula Agus Rumadi hanganti sedulur-sedulur kula sepuh saha sedulur-sedulur kula anem lan adik-adik kula calon kadang setia hati marak sowan wonten ngarsa paduka. Saperlu badhe ngawontenaken acara panampinipun kadang enggal persaudaraan setia hati. Kersa Gusti paring kelancaran lan keselamatan wiwit acara ngantos akhir acara, amin. Duh Gusti ing dalu menika kula sampun sesuci ngagem banyu ingkang sampun paduka sucikaken lan sampun lenggah wonten palenggan ingkang paduka sucikaken. Titik bumi lan langit, awang-awang lan uwung-uwung, sadurunge jagat gumelar, anane amung ingsun Allah kang jumeneng pribadi, ana saka sabda ningsun sirna saka karsa ningsun. Kawiwitan saka sabda kang suci kun fayakun dadi mula dadi
urip. Ing sakjroning kahanan kang peteng lelimengan sakwise ana urip nang kono ana sesawengan kang putih mongklak. Ireng kuwi anggambarake kalanggengan, putih anggambarake kasucian. Sakwise kasucian iki mau kabuka ning kene ana sapelangane panganan. Panganan ing kene kang dadi pangane manungsa kabeh ana ing alam donya iki. Ananging panganan ing kene duweni teges lan karep ing mangkone iso katindakake karo kadang-kadang kabeh ana ing Setyahati. Kawiwitan saka gedang raja ayu suruh ayu. Gedang raja ayu, raja ngono nggambarake wong kang aduwe panguwasa. Lan raja ngono duweni sifat kang akeh. Ananging ana telu sipating raja kang iso katiru kadang-kadang kabeh ana ing Setyahati, yaiku adil, wibawa lan wicaksana. Suruh ayu, suruh kang matemurose beda lumah lan urepe, ananging yen gimikit padha rasane. Sedulur-sedulurku kabeh ana ing Setyahati, beda pamikir, beda panemu, nanging kudu iso ndadekake sawiji nunggal siji, yaiku nunggal rasa. Suruh duweni teges maneh ing mengkone bakal diterangake sakupure acara iki mengko. Ingkung jago, ingkung jago, ingkung kedadian saka kewan. Kadang-kadang Setyahati kudu iso nalikung samubarang sipating kewan. Jago duweni teges, kadang-kadang kabeh iso dadi jago, jagone bebener lan uga jagone kautaman. Buceng tetembungan saka bujung utawa moyak. Anggonmu sinau ana ing Setyahati kuwi oyaken bujungen sampai tekan rampung, tekan pucuk gunung utawa tekan rampunge ajaran ana ing Setyahati. Sego bolong, sego kang bunder kleker tan ana bongkot lan pucuke, duweni teges seduluranmu ana ing Setyahati kuwi iso bunder kleker golong gilik kaya dene sego bolong ki mau tan ana bongkot lan pucuke. Ketan utawa karang-karang kambang duweni teges. Ketan ngono angel kapisahake siji lan sijine. Kekadanganmu ana ing Setyahati kuwi iso kaya dene ketan kang iso rumaket kang angel kapisahake siji lan sijine. Klepon kedadian saka ketan kang digawe bunder, ananging yen dinikit manis rasane. Olehmu seduluran yen wis iso bunder kleker kaya dene sego bolong lan klet kaya dene ketan, ananging ing jerone iso manis kaya dene manise klepon yen dinikit kuwi mau. Jajan pasar kuwi kanggonan ning wong dol tinuku. Kadang-kadang kabeh ana ing Setyahati aja seneng adol swara ulak warta ing tembene bakal
ndadekake cecongkrahane anggonmu pas seduluran ana ing Setyahati. Jajan pasar ngono uga dadi pangane bocah cilik lan senengane bocah cilik. Kadang-kadang kabeh sakwise kawisuda dadi kadang Setyahati kudu iso ninggalake samubarang sipating bocah. Jenang Sengkala. Jenang Sengkala duweni teges sedulur-sedulurku kabeh didono sangka rubeda, didono sangka memala lan masalah. Kang tembene anane amung kabahagiaan lan keselamatan. Memala lan rubeda kabeh kuwi mau wis lebur ajur kaya dene wujuding bubur kuwi mau. Kembang setaman utawa kembang manca warna. Kembang kang beda wujude lan warnane ananging yen ditata ana sajroning taman kang bakal endah yen disawang. Gegambarake seduluranmu ana ing Setyahati kuwi beda suku, ras, agama lan bangsa, ananging yen temata dadi siji ana ing tatanan Setyahati bakal endah yen disawang kaya dene pewujudane kembang setaman kuwi mau. Banyu kuwi dadi sumbering panguripan. Banyu ing kene banyu kang sumber itu duweni teges lan karep. Sedulur-sedulurku kabeh sakwise kawisuda dadi kadang Setyahati iso entuk pitulungan, iso entuk pitedah kang becik, kang kuning, iso dadi kadang kang berbudi luhur. Lilin kuwi cilik uripe nanging iso gawe pepadang kiwa tengene. Kadang-kadang Setyahati cilika kudu iso gawe pepadang kanggo awakmu dhewe lan masyarakat umume. Dipo utawa menyang madu kang babar gondo arum duweni karep lan teges olehmu kekadangan ana ing Setyahati kuwi iso babar gondo arum kaya dene gondone menyang madu utawa dupa kuwi mau. Adik-adikku kabeh ing kene uga rampe slametan wis tak jlentrehake siji bapa siji. Mangkone yen adik-adikku kabeh kurang jelas iso katakokake sabubaring acara iki mengko. Sadurunge adik-adikku ngancik maca Pancaprasetya lan janji, pitakonku maneh marang adik-adikku kabeh ingkang badhe diwisuda dadi kadang Setyahati, dijawab di angen-angen sing bener, dirasake ana telenging ati. Sakwise adik-adikku kabeh ngrungokake jlentrehane ubarambe iki mau, adik-adik kabeh siap utawa ora dadi kadang Setyahati. Dirasake sing tenanan, oleh adik-adik maju, oleh mundur ora sida melu keceran. Siap adik-adik meneruskan wasiat ajaran Setyahati? Ya. Ada yang mau mundur bisa acungkan jarinya. Tidak ada, ya?
adik-adik calon kadang yang akan diwisuda menjadi kadang setia hati, akan saya bacakan panca prasetya dan nanti ditirukan ya. Panca prasetya. Biar adik-adik juga merasakan apakah benar kalau klepon kui yang digigit kemudian yang dimulut kui manis rasanya. Kalau ketan itu ternyata rumaket, apa betul seperti itu? Kalau Mas Kolifi senengannya gedang rojo biasanya. Ya, ya.